Saya Ben Suliu. Hari ini saya bersama rekan saya nanti akan tampil di program Cakap-Cakap. Ini adalah satu acara yang memberikan ruang bagi para musisi, para penggiat musik untuk memberikan apresiasi yang besar terhadap mereka ini yang mereka sudah berjuang untuk musik Indonesia. Dan tentu saja hari ini menarik sekali karena yang jadi bintang tamu pertama saya adalah Rudianto. Ini rekan saya ini sudah saya kenali sejak tahun 86 tatkala saya menjadi juri yang kesekian kali dari Light Music Contest program Yamaha yang bermuara di Jepang, dan grup Emerald adalah salah satu yang mengikuti event itu. Dan hari ini rupanya Rudianto tetap berjuang untuk musik Indonesia. Bahkan kita bangga sekali karena Mas Rudi ini sampai sekarang bergeraknya justru di bidang musik anak-anak, lagu anak-anak, dan talent scouting untuk lahirnya para penyanyi anak. Inilah yang paling penting. Mas Rudi, apa kabar? Kabar baik Mas Ben. Saya senang Sehat ya? topinya itu. Woi, Khas banget. khas. Ya, kita bicara tentang Rudianto, tentu saja saya ingat sekali tahun 86. Waktu itu untuk kesekian kali saya jadi juri di Light Music Contest Yamaha, dan Anda salah satu pesertanya bersama Emerald. Dan Ya. Emerald sampai saat ini usianya kalau nggak salah tanggal 11 kemarin ulang tahun ya. Ya, ulang 11 Juli kemarin ke 34. 34 Mas Ben. Apa yang dilakukan sehingga Anda bisa bertahan sampai sekarang, tapi terus terang Emerald itu masih sempat ada di industri musik Indonesia khususnya untuk ke panggung. Ya kiatnya ya kan ada gonta-ganti Ya. performance gitu ya Mas Ben. Terus seiring waktu kita juga punya kesibukan masing-masing, tapi ya teman-teman ini merasa Emerald ini udah jadi rumahnya Mereka ya? mereka, rumah saya juga. Jadi ya begitu ada ide kita bikin. Terus prinsip kita kan selalu sama. Ya udah di musik ya udah tetap aja di situ gitu. Dengan di luar Emerald sendiri kan masing-masing punya kegiatan yang tetap di musik, seperti Iwang masih sebagai arranger, Ya. sebagai produser, Morgan Dan juga. Iwang sering ke Malaysia ya. Dia sering dulu Rumah keduanya di Malaysia ya. ya dia banyak bisnis juga di Malaysia. Ya. Urusannya rekaman juga, recording Rekaman juga. juga, ya. Ya. Nah, ada yang menarik kalau kita bicara tentang Yamaha Music waktu itu. Ya. Itu satu tempat di mana para musisi Indonesia berjuang, mereka ngeband, saat itu ngeband dan mereka berjuang untuk masuk ke sana. Ya. Nah, industri waktu itu kabarnya kalau kita masuk ke Jepang harus ada warna etnik Indonesia. Ya. Apa yang dilakukan oleh beberapa teman, misalnya kayak Krakato, Ya. terus kemudian Yofi Widianto bersama dengan Kahitna, itu juga memberikan masukan atau memasukkan unsur Indonesia dalam musik mereka. Ya. Apa yang Anda lakukan bersama Emerald waktu itu? Waktu 86 pertama kali kita masih bawa fusion murni, Ya. tapi kebetulan waktu kita menang tidak ada delegasi Indonesia yang diikut festival kan, karena waktu itu masalah kuota Ya. dari Indonesia nggak dapat. Kemudian kita coba lagi di tahun 88 dan kita bawakan lagu Karapan Sapi. Nah itu kita berangkatkan akhirnya. Ya. Nah, Ke kalau- Jepang ya waktu ke itu? Jepang. Ke Tokyo. Sebelum ke Jepang kita ke Hong Kong dulu Hong Kong dulu ya. seleksi Asia Oceania. Ya. Nah di Asia Oceania kita masuk 3 besar sama Australia sama Filipina Ya. gitu. Ya. Kita berangkat, baru kita dapat yang world finalnya juga kita dapat. Ya, ya. Satu yang menarik tahun 85 sebetulnya Indonesia sudah mengirim Krakatau di sana, dan itu sebagai eksibisi. Eksibisi. Hanya eksibisi. Tapi Dwi Darmawan waktu itu justru mendapatkan penghargaan untuk medali sebagai keyboardist. Ini Performance. menarik. Iya, iya. Bakat orang Indonesia itu luar biasa rupanya. Saya kadang-kadang berpikir bagaimana kita di satu negara dengan penduduk yang sekian banyak ini, tapi talenta musiknya luar biasa. Banyak teman-teman yang bergerak di bidang musik. Sampai saat ini lembaga pendidikan musik yang banyak sekali. Apa yang Anda lihat tentang seperti ini, Mas? Saya sependapat dengan Mas Ben. Serius banget. Enggak, maksudnya ya bakat di Indonesia, terutama otodidak yang non sekolahan pun banyak.
sampai saat ini pun masih banyak. Kita bisa lihat di Instagram anak-anak yang remaja, mereka dengan talent bermusiknya, main ukulele, nyanyi, lalu mereka share tanpa beban, dan itu menurut saya itu menarik. Terus sekaligus bakat-bakat mereka benar-benar terlihat sekarang ini lebih gampang ketimbang zaman LMC dulu ya. Kalau balik lagi ke masalah live music contest zamannya tahun 85-an, ya memang tolak ukurnya dulu kalau mau main band kayaknya nggak syah gitu kalau nggak ikut festival Yamaha gitu, karena itu bicara gengsinya, terus sama bicara dikasih ruang untuk berkarya. Dulu kan kayaknya originalitas ya, lebih ke situ. Nah terus ya jadi kayaknya susah banget tuh Mas kalau ikut-ikut festival zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin udah nggak terlalu festivalan, tapi lebih kepada karya yang bisa di-share ke sosial media. Dan platform sekarang juga udah terbuka kan, buat Spotify, iTunes, Deezer, Joox juga. Mereka anak-anak muda sekarang udah ngerti cara mendeliver karya mereka, cara mempublish ide-ide mereka. Jadi sekarang zamannya memang sangat cepat sekali. Ya, saya jadi ingat tatkala LMC itu sebelum kita masuk ke Rudianto yang sekarang seperti apa. Tatkala saya menyaksikan LMC di Tokyo pada saat itu, satu yang luar biasa adalah mentornya waktu itu ada Chick Corea. Dan dia ternyata di endorse sama Yamaha. Itu bagaimana para musisi termasuk musisi Indonesia, mereka bangga sekali karena bisa ketemu musisi idolanya yang waktu itu bermain di depan mereka dan mengajar mereka, meskipun ini adalah tetap ada produk tertentu yang dijual. Tapi gimana pun juga Chick Corea itu waktu itu luar biasa sekali. Ini adalah ikon dari industri musik khususnya untuk keyboard ya, untuk keyboard instrument. Pada saat Emerald ke sana, momen apa lagi yang paling menarik waktu itu? Yang menarik ya Yamaha banyak. Ya, khususnya di Jepang. Ya, waktu itu ada Greg Pillingens. Greg Pillingens itu salah satu music producer, terus dia juga keyboardisnya rangernya Michael Jackson. Nah itu dia kan jadi juri, tapi dia juga workshop sama kita. Terus ya kita jam session pas acara farewell-nya itu. Nah itu menarik sekali gitu. Nah yang menariknya itu buat saya catatannya adalah saat itu khususnya buat keyboardis Iwang Nursaid waktu itu. Karena Iwang dipanggil untuk nge-jam saat itu, terus si Greg Pillingens menyilakan suruh duduk di samping. Tapi Iwang bukannya duduk di sampingnya, tapi malah di depannya gitu loh. Terus si Gregnya sambil bengong, ini anak mau ngapain sih? Orang disuruh kesini malah di depannya. Dan Iwang dengan santainya main solo pula. Catat ya itu solo dan keyboard kan kebalik berarti Mas. Dan di situ dia langsung salut gitu sama Iwang. Ya berarti kan lumayan ya di situ kalau aku lihat bahwa mereka juga tidak bisa memandang remeh musisi-musisi dari Indonesia gitu. Ternyata Iwang bukan karena performance-nya aja sebagai keyboardist di festival itu. Untuk jam session kan menentukan, apalagi untuk jazz gitu Mas ya. Kalau jam session itu biasanya dinilai dari situnya. Spontanitas spontanitas untuk individualnya gitu. Dan saya bangga sih lihat Iwang. Dan hal yang sama terjadi pada Dwiki Darmawan. Jangan lupa rekan-rekan Anda suatu saat nanti akan ketemu sama Dwiki Darmawan. Ini seorang keyboardist yang pernah mendapatkan medali pada saat Indonesia hanya eksibisi di Tokyo waktu itu. Tadi udah disinggung nih masalah bagaimana sosial media sekarang. Yang hari-hari yang paling menarik belakangan ini, khususnya 2 bulan terakhir di tengah pandemi virus, tapi yang namanya Rudianto ini justru bermain dengan anak-anak nih. Satu wilayah yang sebetulnya tidak pernah terbayangkan pada saat kita ketemu tahun 80-an. Tapi tahun 2014 sayang sekali kita ketemu lagi karena Anda 12. menjadi 2012 sudah mulai ya. Kita kan waktu itu di penjurian kompetisi atau festival lagu anak Nusantara, kemudian Anda juga menjadi director dari ngedirect anak-anak ini untuk masuk ke rekaman pada tahun-tahun berikutnya. Kalau nggak salah ada Mbak siapa namanya? Ibian. Sinaring Ati. Salah satu peserta juga dengan Sambobo. Betul, ya. Nah, ini menarik Mas. Apa yang terjadi dengan era sosial media sehingga directing itu berubah dari sebuah band menjadi ke anak-anak yang
ini talenta ternyata luar biasa belakangan ini. Oke. Pertama kalau bicara band itu berarti memang passion saya sukanya di band. Terus tapi terlepas dari itu, saya kan memang sebagai arranger banyak ketemu sama beberapa karakter, dan saya juga sebagai produser berarti memang tidak melulu di band gitu. Nah, kebetulan juga passion saya, concern saya di anak-anak. Anak-anak. Ya. Sebelum 2012 pun saya sudah beberapa kali produksi untuk lagu anak-anak. Ya itu nggak bisa saya ceritakan kenapa saya suka. Karena dari kecil saya sudah senang lagu anak-anak gitu ya. Nah, yang menariknya saya lihat lalu lintas anak-anak di sosial media ya terutama. Itu sedikit, kalau menurut saya sih sangat sedikit. Mereka nggak tahu dunianya nih mesti harus mengeksplor kemana gitu Seperti ya. apa gitu. Seperti apa? Karena yang saya lihat sih mereka justru banyak menyanyikan lagu-lagu orang dewasa. Berarti saya pikir ini kan sedikit Tanggung jawab kita. ya kontennya agak kurang ya. Kemudian yang saya ikuti sebuah festival di Flan waktu itu, yang menarik sekali menurut saya saat itu. Tapi sayangnya di kemudian hari tidak ada festival lagi. Kalau toh akhirnya ada, kemarin diselenggarakan oleh Musik Akademi Dori juga kalau nggak salah ya, namanya LSAI. Itu juga udah sebagai acuan juga terusan dari Flan. Nah, yang menarik juga yang Mas Ben pernah bilang bahwa setiap ada festival lagu anak pasti harus ada timbul komposer komposer. Yang Flan lakukan itu sebenarnya udah jenius banget kalau aku bilang, karena menciptakan penyanyi baru, menciptakan juga komposer baru. Nah, ini menarik. Nah, tapi sekarang ini kan komposernya udah nggak kelihatan, udah sedikit. Ya mungkin nggak terlihat aktif di sosmed. Yang aktif yang pop, yang dewasa. Nah, anak-anak inilah yang akhirnya mengkonsumsi musik dewasa. Yang saya lihat seliweran semuanya ini lagu-lagu cinta semua. Umurnya mereka belum cocok kalau menurut aku sih. Buat aku itu sangat memprihatinkan. Nah, terus akhirnya aku mulai buat coba deh yang namanya challenge, mungkin sepertinya aku ikuti. Cuman aku bikin kemasan baru gitu ya. Aku bikin pakai level gitu. Tapi di sini karena saya juga memegang teguh sama yang namanya copyright, saya tidak mau pakai lagu Pak Teh Mahmud karena saya pikir saya akan memakai lagu orang untuk keperluan saya, berarti kan kurang fair gitu. Kecuali saya memang ngurus masalah copyright yang seperti Mas Ben pernah bicarakan kan. Nah, saya pakai lagu saya sendiri. Bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa membawakan lagu saya, tapi di situ ada pendidikannya, di situ ada unsur teknik, ada unsur mereka bisa berkembang. Ya itu saya ramu begitu aja seperti yang terlihat sekarang. Saya bikin itu level 1 sampai level 5. Saya kasih judul namanya Salam Hore. Gitu. Salam Hore ya. Simpel-simpel aja gitu. Tapi sebelum lupa, kita harus mengucapkan duka cita untuk wafatnya tokoh pencipta lagu anak Indonesia, Pak Tebob, yang 2 hari yang lalu wafat, dan mudah-mudahan Tuhan memberi tempat yang terbaik untuk beliau. Mas, satu yang menarik, saya nggak pernah ngebayangin anak-anak tiba-tiba bisa mencipta lagu sendiri. Itu pada level 5. Semalam kita berdiskusi panjang sekali bagaimana menciptakan ini, dan ternyata saya ngambil kesimpulan, kalau misalnya saya pernah berkomentar bahwa kompetisi lewat Salam Hore ini rupanya justru punya kesempatan yang bagus untuk menggali talenta anak ini lebih bagus lagi, tereksplor justru dibanding dengan kompetisi yang ada jurinya di sana. Karena mereka bebas untuk menyanyi di rumah, kemudian bebas untuk bikin koreografi sendiri atau dibantu oleh siapapun juga. Tapi hasil dari ini luar biasa. Apa yang terfikir awalnya bikin challenge ini sehingga mereka benar-benar jadi bintang kelihatannya? Ya kalau saya sendiri di sini bukan sebagai talent scout kalau di acara ini yang saya buat, tapi saya kepengen anak-anak nih punya wadahnya yang gampang dijangkau, mereka menyanyikannya dengan, dan mereka punya di rumah ya, ada fasilitas seperti handphone. Terus saya juga ngintip-ngintip beberapa teman-teman kecil lainnya untuk ngedit video sendiri. Wah, ini menarik, saya pikir gitu. Kenapa nggak dimulai dengan sebuah tantangan, challenge gitu ya, dengan tingkatan yang saya bikin berlapis sampai level 5. Nah, sampai di level 5 itu berarti kan masalah mencipta lagu. Kalau di bahasa musiknya sebenarnya lebih itu improvisasi sebenarnya, Mas. Nah, sebab ada beberapa talent
kalau dikasih lagu mereka bisa improve sendiri. Di ujung-ujung lagu mereka ada fill in, ada improvisasi yang mereka lakukan. Nah saya gelar aja, ini lagu musik saya kasih, coba bikin lagu sama lirik sendiri. Ya hasilnya ternyata luar biasa. Komunikasi dengan anak-anak ini pernah nggak langsung direct lewat telepon? Nggak sama sekali, lewat sosial media? Semuanya lewat DM Japri, tapi Ya. kalau misalnya yang khusus dalam artian saya punya kepentingan misalnya untuk ini kayaknya sayang nih produksi soundnya kurang bagus, Baru telepon. nyanyinya bagus, via DM kita gitu, Oh, gitu. sama Iya. sama tim saya yang ngurus. Tapi menurut saya begitu saya ngelihat antara level 1 sampai level 5, ada yang tiba-tiba saja di level 3 itu lebih bagus dibanding level 5. Saya terus terang penggemar anak Jogja itu yang pakai beskap. Oh, Axel. Excel, ya, Excel. Excel. Begitu dia masuk level 5 menjadi biasa-biasa aja. Saya nggak tahu kenapa. Tapi pada saat dia masuk level 3, Excel ini luar biasa menurut saya. Karena apa? Dia lebih bebas dan begitu saya baca di apa namanya Captionnya dia. captionnya dia itu dia menuliskan maaf ya kalau kurang bagus, ini masih Iya, latihan. Ini anak luar biasa sekali, dan itu laki-laki yang jarang sekali ya di Iya, kompetisi ini ya. Kompetisi, saya menyebutnya kompetisi Iya, ini, iya, iya. karena banyak diikuti oleh anak-anak. Makanya dari kemarin awal-awal itu saya selalu bilang mana nih yang laki-laki ya. Waktu Ya. itu ada pesertanya Oren juga bagus, selalu mengikuti. Tapi saya lihat Oren tidak muncul di 5, mungkin ada kesibukan lain. Ya. Terus ada yang namanya Farel, itu dia Farel Junior, dia dari Ya, ya. Junior ya, dari salah satu festival Ya, kompetisi ya. kompetisi. Nah TV terus ya, TV ya. Ya. kemudian belakang-belakang ini ada muncul juga dari Jogja yang laki-laki. Terus ada yang namanya ada namanya Jules apa gitu. Menarik nih, laki-laki udah mulai muncul terakhir-terakhir ini. Tapi sayangnya tidak sebanyak yang perempuan gitu. Ya, ya. Ya saya nggak ngerti kenapa. Tapi yang jelas yang muncul ini semuanya bagus-bagus semua kok. Keren. Dan satu lagi, ini kita mungkin agak bercandaan ya. Mungkin ibunya atau bapaknya penggemarnya Sherina. Ada yang namanya Sherina juga bagus. Iya, iya. Dari mana tuh Sherina? Sherina itu pernah muncul sebagai juara 1, kalau nggak salah Mas Ben juga jadi juri ya waktu LSAI. Ya, ya. Dia sebagai juara 1-nya. Ya memang performansnya bagus, suaranya bagus gitu. Sherina itu. Yang menariknya ini kan sebenarnya kalau di level 1 sampai 5 kita bisa lihat konstannya mereka gitu loh. Nah dari konstannya mereka ini kebetulan saya sendiri sudah punya penilaian khusus, artinya bukan masalah jelek atau bagusnya ya Mas. Yang bisa konstan di 1 sampai 5 itu sudah terjaring sama saya. Artinya saya punya konsep dan saya akan tuangkan nanti ke proyek saya berikutnya. Saya untuk Rekaman maksudnya? yang ini ya udah saya ceritakan aja deh karena memang ini udah on the way 80%. Ya, ya, ya. Seperti drama musikal gitu Mas Ben. Drama musikal ya. Ya, tapi kita melakukannya di rumah masing-masing. Nah, mau kayak apa nanti jadinya ya tunggu aja. Udah mulai garap di studio ini, Mas. Sudah 80%. 80%. Dengan tektokan dengan mereka gitu. Ya, ya. Di situ kan berarti melibatkan audio, mixing, video, terus koreografi, jalan cerita, itu semua udah dikemas. Bagaimana caranya anak-anak didirect melalui seorang koreografer segala macam, sementara kita di tengah pandemi Ya. masih sulit untuk melakukan sesuatu yang itu. Jadi di level 1 sampai 5 itu ada akhirnya dengan tektokan seperti ini sudah terbiasa mereka dengan sistem yang saya bangun. Ya. Saya tidak memberi contoh, lagunya begini ya, saya nyanyiin contoh suaranya. Mereka cukup dikasih melodi lagu, digaitin sama lirik, mereka nyanyi sendiri dengan gaya mereka sendiri. Dan hasilnya buat saya akhirnya buat kerja punya sistem baru dengan mereka ini. Nah ini menarik sekali buat saya. Orang tuanya terlibat nggak sebetulnya? Ya Artinya intervensi dari orang tua sejauh apa? Atau kebetulan pas ada pandemi virus mereka di rumah saja, kemudian belajar di rumah, ada waktu luang, akhirnya mereka ikut challenge ini atau seperti apa gitu? Ya rata-rata sih mereka dari kesukaan mereka sendiri ya, karena mereka kan aktif di sosial media. Ya. Ya saya rasa sih yang
semuanya terlibat di sini, semua disupport oleh orang tuanya. Ya. Kalau yang nggak disupport ya mungkin nggak selesai dengan program ini gitu aja. Sampai kelima Sampai nggak kan mungkin. biasanya nggak sampai ke situ. Ya. Apa yang menarik dari aktivitas ini, Mas? Artinya, apakah pada akhirnya Rudianto ini menghentikan aktivitas untuk musik-musik orang dewasa dalam tanda petik, atau Anda menggeluti ini menjadi satu bagian dari bagaimana menjadikan anak-anak Indonesia menjadi peduli terhadap lingkungannya karena sesuai dengan usianya, atau seperti apa? Ya, pertama peduli sama lagu yang sesuai usianya. Ya. Terus kedua, buat saya sendiri, ini surprise buat saya adalah teknis sistem TikTok recordingnya. Ya. Memang sekarang udah berubah, Mas. Sekarang udah nggak bisa dalam keadaan kemarin ya, sebulan 2 bulan menghadirkan artisnya lalu rekam di studio saya gitu. Udah nggak seperti itu. Nah, ini kan sistemnya harus dirubah. Ternyata dengan suasana yang saya buat kemarin itu dari game itu, saya dapat sistem baru. Jadi mungkin teman-teman juga bisa ngikutin itu sistem seperti ini. Terus yang menarik lagi, Mas, mereka ngedit video sendiri. Nah, itu buat saya sampai sekarang masih amazed saya. Iya. Ada yang dibuatin sama orang, ada. Tapi ya mereka kan dengan fasilitas handphone, mereka nyanyi dengan handphone, mereka ngedit sendiri, dan hasilnya Mas Ben bisa lihat sendiri deh. Betul. Dan satu yang menarik, mereka juga menjadi koreografer untuk dirinya sendiri. Ya? Itu paling penting. Saya ngebayangin kayaknya ini nggak mungkin orang tua mau bisa bikin. Kayaknya nggak, orang tuanya nggak ikut-ikutan tuh kayaknya. Nggak ikutan pasti. Yeah. Terus kemudian saya sempat meracuni Mas Rudi untuk ini segera direkam, kemudian kirim ke Anugerah Musik Indonesia. Kan kebetulan tanggal 11 kemarin ditutup, saya nggak tahu apakah Anda memasukkan ke situ. Karena terus terang Naura itu harus punya pesaing sebetulnya. Jangan sampai dia sendirian. Setiap tahun dia menang AMI Award untuk anak-anak, dan ini penting sekali karena kita punya talenta yang luar biasa. 267 juta rakyat Indonesia, anak-anak kecil harus juga lahir dengan sesuai dengan usianya dan bakatnya. Apa yang ini, Mas? Yang kemarin saya lakukan mengurus masalah legalitasnya dulu. Terus ya itu makan waktu, jadi nggak keburu, tapi udah diurus. Nah, akhirnya ada beberapa komposisi teman-teman kecil saya yang saya lihat ini memang layak untuk ditayangkan untuk versi saya. Itu udah saya daftarkan, udah saya urus izinnya ke pihak orang tua kan, karena mereka nggak bisa sign langsung, jadi melalui orang tua. Itu sudah on progress, jadi secara profesional akan ditayangkan di Spotify gitu. Bocorannya siapa aja mereka ini yang akhirnya menghasilkan dalam tanda petik mereka menjadi profesional musisi maupun penyanyi anak? Ya bocorannya sih ya antara lain itu Dewi ya. Terus Queen. Ya, terus Joanna Talenta. Annabelle. Aurel. Sherina, terus Irene. Nah, itu perhatian saya agak khusus ke mereka karena mereka lengkap gitu semuanya. Mereka menulis melodi aja atau No, mereka lengkap semuanya, menulis lirik sendiri, menulis melodi sendiri gitu. Nah, yang lucunya juga mereka saya biasakan coba kirim lagunya kayak apa, terus mereka nggak pakai instrumen, mereka kirim pakai voice note dengan tempo yang benar. Lalu mereka menginfo ke saya, ini lagunya ini Om, temponya sekian Om. Mas Rudi sempat melacak apakah mereka punya lembaga pendidikan musik, dia ada di sana nggak? Iya, melacak sih enggak Mas ya, karena mungkin waktunya saya nggak ada gitu. Cuman saya lihat sebagian ada yang dari tempat Mas Purwa juga ya. Yang sekolah dasar untuk ngambil kursus vokalnya. Dan ada beberapa juga yang follow saya juga ngasih input ke saya ya. Saya terima kasih sebelumnya sama beberapa sekolah-sekolah musik gitu, musik untuk vokal anak-anak gitu. Ya saya bersyukurlah, pokoknya jadi sesuatu buat anak-anak dulu sih yang penting. Kalau buat saya pribadi, saya senang aja saya punya sistem baru, terutama untuk recording. Saya udah nggak perlu repot-repot lagi, nyediain studio segala macem. Jadi udah cukup tektokannya seperti yang saya lakukan di Salam Hore. Gitu. Tapi yang nggak pernah kebayang mereka bisa lahir tanpa ada juri di depannya. Kelihatannya mereka lebih bebas untuk
untuk Ya. mengeksplor kemampuan mereka ya. Ya itu Bebas salah satunya artinya- tuh Mas, itu salah satunya. Mereka bebas-bebas aja mau ngapain gitu. Makanya dari awal saya tidak pernah bilang bahwa harus begini ya, harus begitu. Nyanyinya harus begini, nggak ada. Saya selalu bilang pokoknya nomor satu, jangan lupa ya, nyanyinya harus happy. Nah dari happy-nya itu kan kita bisa lihat semuanya nggak ada yang punya hambatan, nggak ada yang punya ganjalan. Gitu. Kecuali memang yang sama sekali memang tidak bernyanyi jadi kayak nge-rap ya itu lain lagi ceritanya gitu. Ada yang gitu. Ngerap. Ya ada sih. Ada juga ya? Ada, ya nggak sesuai target aja kebetulan gitu. Yang kebetulan saya agak kaget sewaktu kita diskusi itu ada sekitar yang ikut serta dalam challenge ini adalah sekitar 500-an. Ya. Kemudian terjaring anak-anak yang punya bakat nggak sekedar sebagai penyanyi, tapi mereka ya songwriter. Kita berharap mereka ini adalah generasi baru untuk mengisi ruang bagi tumbuh kembangnya penyanyi maupun industri musik anak ya. Apa yang dilakukan oleh Mas Rudi dan kawan-kawan ini untuk melahirkan para bintang ini tidak sekedar mereka sebagai performer, tapi juga pencipta lagu tadi, Mas. Ya, yang saya lakukan ya sementara yang sudah terjadi seperti ini. Tapi saya kan harapan saya adalah mereka akan memproduce sendiri lagu mereka, lakunya seperti apa nanti abis itu mereka nge-share ke sosmed. Setelah itu mereka juga dikasih sedikit pendidikan untuk ke wilayah profesionalnya seperti apa. Karena kan mereka masih didampingi orang tua. Tapi minimal ini udah jadi satu bekal buat mereka nanti ketika mereka akan terus memilih bidang ini sebagai profesional buat mereka gitu. Jadi saya mengiring mereka sampai di situ. Gitu. Kalau menurut saya sih ya memang sudah berubah Mas, culture juga udah berubah. Betul, ya. Ya tidak seperti dulu lagi. Ya, kita berharap sekali kalau ada para senior mereka yang usianya lebih dewasa, misalnya Virginius, 3 musisi Jakarta dengan Sarah Fajia dari Surabaya, melahirkan lagu Lati yang itu menjadi mendunia sekali. Anak-anak ini juga ditonton seluruh dunia sebetulnya, Mas. Betul. Kita nggak pernah menyangka bahwa mereka sudah sampai ke Inggris, ke Amerika, ke negara-negara lain. Kebetulan ponakan saya ada di Inggris dan mereka sempat menyaksikan programnya Mas Rudi ini dan mengapresiasi. Hari ini ponakan saya itu sedang nonton acara ini. Apa yang kebayang bahwa begitu anak ini tampil di sosmed di Indonesia, maka seluruh dunia akan mengapresiasi dan itu adalah anak Indonesia. Ya saya awalnya sih tidak seperti itu Mas, mikirnya konsentrasi ke anak-anak. Tapi ketika ada sambutan, ada juga DM dari Singapura, dari Amerika, kebetulan yang paling banyak sih di Amerika dan lebih menarik lagi ada Brazil. Dari Brazil mereka tektokan sama saya, terus mereka mencoba untuk, saya nggak ngerti bahasanya gitu. Nah, ya saya komunikasikan aja, ya coba aja translate, nanti coba tampilin ke saya gitu. Kalau yang di Amerika lebih banyak sama Singapura untuk sambutan ini ya, acara ini. Dan yang menariknya lagi beberapa sahabat-sahabat yang lain juga udah mulai bikin konten untuk anak-anak. Kalau saya sih senang banget tuh ngelihatnya gitu. Jadi anak-anak punya challenge baru gitu. Minimal kalau memang ini bisa seimbang terjadi dengan musik dewasa itu sangat menarik. Jadi lagu anak tuh nggak disepelekan gitu. Apalagi sama pihak ini sponsor ya kan. Selalu di nomor anak itu. Nah ini saya juga lagi mencoba ke arah situ. Maksudnya menggiatkan lagi bahwa anak tuh juga punya nilai sangat tinggi sekali untuk lagu-lagu anak ya, khususnya konten anak-anak tuh sangat menarik. Atau ini jangan-jangan Mas Rudi dulu main musiknya sejak anak-anak, jadi terobsesi. Gue dulu main musik anak-anak, ini anak-anak harus jadi juga gitu. Nggak kepikir kayak gitu. Karena dari kecil saya dari TK sudah megang instrumen, seneng, sudah suka nyanyi. Cuman ya sayang kemampuan bernyanyi saya kurang bagus. Saya dijuluki frog voice, suara kodok. Nah akhirnya terus orang tua saya juga dari kecil kan selalu bimbing saya gitu. Bela-belain ngejar guru yang di Medan, saya pindah ke Medan kayak gitu Mas. Nah jadi menurut saya sih anak-anak nih saat ini sudah berubah posisinya, culture-nya juga, keadaannya sudah berubah, sosmednya jangan sampai mereka salah kaprah aja gitu.
Ada satu dua ya, tapi kan saya bukan siapa-siapa ya untuk untuk melarang bahwa jangan menyanyikan lagu dewasa itu. Ya cukup di status saya aja, saya pikir gitu. Toh pada akhirnya mereka nanti kan akan sampai juga ke posisi lagu dewasa. Memang ada sedikit ini Mas, apa pandangan dari orang tua lain bahwa kenapa nyanyi lagu dewasa? Ada masalah apa? Kan yang penting anaknya nggak ngerti. Ya buat apa nyanyi yang nggak ngerti gitu? Kan itu jadi aneh jadinya kalau menurut saya. Dan masalah interpretasi juga menjadi bagian penting juga. Kalau nyanyi lagu orang dewasa sementara matanya kosong itu berarti salah. Udah salah aja. Salah dari awal. Terus sampai dia bilang, banyak yang bilang, wah aku senang banget sama lagu ini. Senang di mananya ya? Senang sama melodinya, oke, fine gitu, nggak ada masalah. Tapi kan liriknya ini nih, yang dia sendiri nggak ngerti sebenarnya. Jadi kalau menurut aku, jadi nggak ada nilai apa-apa. Mau nyanyi sebagus apapun, kalau dia nyanyi lagu yang untuk orang dewasa ya, misalnya kayak cinta-cintaan, putus cinta, yang kayak gitu-gitu, waduh. Ya, rekan-rekan, hari ini sebetulnya kenapa saya lebih banyak bicara dengan Mas Rudi itu tentang musik anak-anak, karena kita bangga sekali telah lahir anak-anak dari seluruh Indonesia gabung di Salam Hore, dan ini menjadikan mereka punya tempat yang terhormat sekali di bagian seusia mereka, anak-anak yang tumbuh kembang. Mas Rudi, pernah nggak kepikir bahwa di antara mereka itu ternyata adalah instrumentalis juga? Artinya kita kan punya kayak Faris RM. Oh ya, Faris nanti suatu saat akan jadi bintang tamu kita di sini. Sejak muda mereka sudah memainkan alat musik, ternyata dia bisa nyanyi juga, dan bahkan multi instrumentalis. Di anak-anak ini ada yang terlihat nggak mereka tiba-tiba main piano sambil nyanyi dan lain-lain? Kalau di Instagram sendiri saya lihat ada beberapa talent yang bisa main piano dan nyanyi. Tapi kebetulan dia tidak ikut di challenge ini. Terus ada juga yang bisa main harpa lalu nyanyi, itu ada di channelnya teman saya. Dia ikut collab gitu ya. Jadi banyak juga Mas yang bisa selain nyanyi ya melukis, dance gitu. Terus mereka juga pesenam, itu ada di tempat saya gitu, yang ikut. Terus kalau multi instrumentalis saya belum melihat. Saya rasa pasti ada. Mereka bisa main semuanya gitu. Dari kota mana yang hadir di acara Salam Hore ini? Dari Palembang, yaitu Queen sendiri. Terus ada beberapa temennya. Terus Kalimantan ada ya? Kalimantan, Joanna Talenta. Terus dari Semarang. Yang lebih banyak nih dari Jogja. Dari Jogja. Iya, saya nggak tahu kenapa jadi Jogja. Kenapa bisa gitu? Nggak ngerti saya. Saya nggak bisa atur. Termasuk si Axel itu dari Jogja. Axel, ya. Terus Helena Cintaku nama di Instagramnya itu juga dari Jogja. Terus ada Danes yang masih umur 7 tahun. Nah itu menarik sekali kalau menurut saya sih, umur 7 tahun, 6 tahun. Ada Jocelyn, umur 6 tahun. Ada Vidya, umur 8 tahun. Ya mereka ikut semua 6, 7, 8. Yang paling menarik juga di tengah kita ngobrol ini tadi adalah Mas Rudi sempat mengurus bagaimana mereka ini harus menjadi profesional, sekaligus mereka tahu tempatnya bahwa mereka tidak boleh melakukan pelanggaran hak cipta. Cover lagu orang harus diizin penciptanya. Karena itulah ramai sekali di dialog-dialog anak-anak ini. Kalau saya lihat Instagram mereka atau melihat di sosial media, mereka mengatakan bahwa terima kasih ya saya diizinkan untuk mengcover lagu kamu gitu ya. Ini sesuatu yang ini menarik sekali menurut saya, karena mereka harus diajarkan untuk punya etika dan juga sedikit banyak dia tahu tentang undang-undang hak cipta dan minimal kita sudah mulai mensosialisasikan dari seusia sedini mungkin. Nah, bicara budaya mengcover di Indonesia, di seluruh dunia juga ada Mas ya. Nah, ini yang kita, kalau versi saya mungkin seperti teman-teman saya juga kemarin yang sudah bikin diskusi seperti ini. Kalau saya memang kebetulan bukan aliran yang harus berangkat dari mengcover gitu. Nah, sedangkan mengcover itu sendiri kan memang perlu izin, itu masalah copyright. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang
harus mereka pahami bahwa harus ada izin gitu. Tapi ada kepentingan lain Mas, misalnya komposer bilang lagu saya mau Ya. apa namanya di Ya, cover viral. sama 1 juta orang juga saya nggak peduli, Ya, malah makin bagus di cover kan. Juga ada yang seperti itu. Tapi kan rata-rata kalau kita balik lagi ke masalah copyright, nanti siapa yang dirugiin, siapa yang diuntungkan. Nah ini memang jadi pembicaraan yang menarik nih, nggak selesai menurut saya nih. Kemarin saya sama Dian HP juga bicara itu masalah copyright. Ya. Gitu. Ya, Gitu, Mas. jadi ini buat saya ini menjadi pelajaran menarik sekali karena sejak dini anak-anak diajarkan untuk punya etika. Ya. Awalnya etika untuk meminjam lagu orang, minta izin sama penciptanya, tanpa sadar bahwa mereka sebetulnya sudah tertib terhadap Undang-Undang Cipta Nomor 28 tahun 2014, di mana mereka ini sadar bahwa di luar sana sering kejadian macam ini kan. Saya ingat sekali waktu Jiring lagunya dinyanyikan secara dangdut koplo sama Via Valen, maka dia marah gitu. Dan saya mensupport ini bahwa ini adalah bagian dari kepentingan hak cipta. Anak-anak Anda ajarin kayak gitu, jangan-jangan responnya dari orang tua juga. Ya, kebanyakan sih positif ya responnya, mereka jadi oh baru tahu, saya baru ngerti gitu. Sebab yang lucunya gini Mas, kalau kita cover untuk sosmed ya, kepentingannya memang untuk hiburan semata seperti di Instagram ya, dalam durasi 30 sampai 60 detik. Saya rasa itu masih so-so ya dengan komposernya. Tapi kalau ketika ditayangkan di YouTube dan itu bisa dimonetize, nah itu kan jadi beda lagi. Apalagi Mas Ben saya pinjam lagunya terus saya tayangin di Spotify, itu udah beda dong judulnya. Betul. Walaupun saya bilang saya cover lagu Mas Ben gitu. Karena ada hak ekonomi di sana Ada hak yang ekonomi diambil di oleh situ. pencipta ya. Oke, kayaknya kita sudah hampir mengakhiri acara ini, tapi ada satu yang harus kita lihat, bahwa program dari Mas Rudianto ini harus dilanjutkan untuk mereka bisa memasuki industri rekaman. Meskipun ini ada pandemi virus, karena terus terang seringkali pencipta lagu ada di Jakarta atau lagu mereka diaransemen oleh Mas Rudi di Jakarta, tapi mereka bisa menyanyi di sana dan kemudian dikirim hasilnya. Nah, hal macam ini kan teknologi sangat memungkinkan, Mas. Apa yang dilakukan Mas Rudi terhadap anak-anak yang mereka punya bakat yang luar biasa ini? Ya, ini terkait masalah tenis, terkait juga masalah ya tadi teknologi ya. Jadi saya lebih menyederhanakan. Misalnya mereka biasa dengan HP, berarti pakai mic HP, itu saya jelasin, saya coba setting dulu HP-nya di posisi sekian gitu. Kalau mereka mau beli mic-nya yang jenis apa, nggak mesti dari mic yang kelas-kelas mahal dulu. Jadi kelas-kelas yang untuk mereka karaoke, smule, yang segala macam, itu saya udah mulai sosialisasikan ke mereka. Terus tektokan dengan saya dengan kualitas audio, oh ini segini cukup, ya baru di sini kita yang ngerjain. Ya, mesti dibacain nih. Dari Acits Maniak ya. Nah ini Junsi request nih, Bang produserin band kita dong. Nama bandnya Dinamis Band, videonya ada di IG saya, personilnya terdiri dari bla 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 bla, ada 2. Dari kota mana? Dari kotanya ini ada kotanya? Oh, belum nggak disebutin ya, kotanya. ada kotanya. Apalagi? Dari Sumedang ya, itu tadi dari Sumedang. Dari Sumedang, oke. Nah, gimana nih Mas Ben? Seru Tadi juga. produsen. Ini yang jawab Mas Rudi sebetulnya. Oh, gitu? Tapi ada satu yang menarik sebetulnya. Teman-teman yang mereka bergerak secara independen, artinya mereka berkarya sendiri, ini juga mesti dikasih ruang, karena mereka ternyata dari catatan kita bahwa industri musik indie ini justru memberikan kontribusi yang menarik dari perkembangan musik Indonesia. Banyak para pemusik indie yang mereka survive justru di tempat itu. Tulus misalnya. Iya betul. Kemudian ya White Shoes dan lain-lain yang mereka sampai saat ini. Kalau dulu Superman is Dead. Ya, SAD. Dia sempat ke Sony ya, belakang ke Sony. Tapi ada satu yang menarik menjawab rekan-rekan ini. Apa yang dilakukan Mas Rudi pada pertanyaan tadi? Kalau memang mereka berbakat, apakah sempat untuk menarik mereka untuk demo tape-nya kirim ke saya coba? Nah, sekarang udah tidak seperti itu lagi, Mas. Jadi ini sekaligus menjawab dengan pertanyaan Mas Ben tadi.
sekarang mereka ada sosmed, jadi mereka berkesempatan juga untuk mengeluarkan ide-ide mereka di YouTube mereka. Saya rasa kalau ini masalah untuk memproduseri, ini dalam tanda kutip artinya mereka ya, ingin diproduseri, ada di promonya secara profesional. Dan ini sebenarnya kalau mereka mau cari tahu di website atau banyak sekali. Nah, banyak sekali Googling jalur-jalur. aja. Ya, makanya jalur-jalur untuk masuk langsung itu udah ada. Mungkin saya adalah salah satu musisi yang merasa bahwa sekarang kita sudah tidak perlu lagi label-label besar. Kalau label besar ya udah sebagaimana berjalan sebagaimana mestinya gitu. Kalau yang sekarang ini ya yang musisi atau band-band indie label itu mereka bergerak seperti yang Mas Ben tadi bilang, dan itu menarik. Toh mereka juga sudah diberi ruang di AMI bukan? Nah, dan bagus-bagus ternyata gitu. Dengan karyanya yang tidak disetir oleh produser. Jadi buat teman-teman yang dari Azimaniak ini, saya rasa ini kesempatan Anda justru di zaman sekarang untuk mengeksplor sendiri, mempromosikan sendiri bandnya. Artinya di tengah pandemi virus corona, Anda nggak boleh tiarap terus ya? Terus berkarya. Kalau tiarap terus ya repot juga. Ya itu dia Mas. Masa kita menungguin tiarap terus kita mikir sampai kapan ya? Sampai kapan ya? Kita nggak pernah tahu. Jadi kita harus berkarya terus deh. Kreativitas harus selalu ada. Dan kita berdoa Anda akan sukses tetap dengan di tempat yang benar, bahwa musik Indonesia tidak pernah berhenti dan tetap melahirkan karya baru. Mas terakhir, Mas Rudi. Jadi sekarang yang sedang digarap di studio ini, ya kami ada di satu daerah di mana Mas Rudi ini berkreasi di sini, ada studio rekaman yang menarik meskipun ini era digital, dan meskipun di sini tetap kita ngobrol jaga jarak tetap. Ini 1,5 meter. Tapi ada satu yang paling menarik. Sedang garap apa sekarang Mas? Atau anak-anak ini itu tadi yang dibikin operate atau apa ya? Ya, yang pertama konser saya ke masalah itu. Saya mau bikin drama musikal. Tapi namanya bukan drama musikal karena ada beban tersendiri nanti kalau pakai nama drama musikal. Terus saya ya mensupport kerjaan saya di BVM ini, mensupport audio, mensupport kreatif lainnya untuk musik gitu Mas. Gitu ya. Jadi udah bocoran udah ya. Ini disampaikan sekarang. Udah bocor nih jadinya sebenarnya. Kita harus mengakhiri acara ini. Terima kasih atas atensi Anda pada cakap-cakap dengan saya, Ben Sleo. Hari ini bintang tamunya Rudianto. Setiap sepekan 2 kali kami akan berada di satu tema, sehingga kalau tadi lebih banyak ke musik anak, maka itulah yang ingin kami lakukan hari ini. Dan mudah-mudahan makan siang Anda akan nyaman, kami tidak mengganggu. Tapi yang paling penting, industri musik Indonesia harus tetap bergerak, musik anak juga harus lahir kembali, dan sukses untuk musik Indonesia. Mas Rudi mau pamit, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Jangan lupa nih acaranya bakal seru nih. Jadi pantengin terus IG-nya Om Ben Sleo. Kalau teman-teman kecil saya bilangnya yang Benz. Oke, nah, seperti tadi infonya bahwa akan tayang setiap seminggu 2 kali ya. Jangan lupa guys. Sukses untuk Anda. Bye.